Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasu, kembali bersama Mimin Nata di sini. Mimin kali ini akan menceritakan alur cerita Donghua Solen 2 episode 103. Di episode sebelumnya, setelah tim Sekte Tang berhasil memasuki kota matahari terbit, mereka berpencar mencari keberadaan Sandra Berada. Namun, hal tak terduga terjadi. Wo Yuhao menemui keganjilan dan apa yang ia rasakan terbukti. Mas Rojat berada di sini dan bahkan menyandra salah satu elit dari benua Doulo. Nasib buruk menimpa Yuhao. Mas Rojat itu menemukannya dan pertempuran tak terhindarkan. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2 episode 103. Mari kita mulai. Pertempuran terus berlanjut antara Wo Yuhao melawan Wu Yun, Mas Rojat yang telah menemukannya. Wu Yun tersurut kemarahannya karena konfrontasi kekuatan spiritual Wo Yuhao. Di sisi lain, terlihat Susan, si Ye Guyu dan Ji Chuchen menuju lokasinya. Di sisi Wo Yuhao, Wu Yun langsung melepaskan keterampilan jiwa keempatnya, yaitu Pesta Roh Jahat, dan menyebabkan jiwa-jiwa jahat menyerbu Yuhao dari segala penjuru. Tapi sayangnya, Wu Yunlah yang terlalu meremehkan Wo Yuhao. Tinju Sidong dirilis menghancurkan keterampilan keempat Wu Yun. Teriakan kesakitan bergema dari mulut Wu Yun yang ia tidak menyangka bahwa seorang Raja Roh memiliki kekuatan spiritual yang begitu mengerikan. Dengan penuh amarah yang menggebu-gebu, wujud roh pelindung miliknya kini dirilis. Sesosok roh jahat raksasa muncul dengan kekuatan jahat yang sangat mengerikan. Segera Wu Yun dengan wujud roh pelindungnya merilis keterampilan jiwa keenamnya. Dengan wujud roh pelindungnya, segera Wu Yun merilis keterampilan jiwa keenamnya. Melihat ini, Yuhao juga melepaskan teknik ciptaannya sendiri, yaitu pedang Niandong. Wujud roh pelindung Wu Yun langsung ditebas menjadi dua. Wu Yun mengalami serangan balik yang cukup menyakitkan. Melihat kesempatan ini, Wo Yuhao segera mengaktifkan teknik ketiga yang ia temukan, yaitu telapak Haodong untuk pertama kalinya. Wu Yun akan mengaktifkan keterampilan jiwa ke-8 terkuatnya, namun Wo Yuhao segera menghajarnya tanpa henti dan menjatuhkan telapak Haodong padanya. Kekuatan jahat dalam dirinya terpisah. Fluktuasi kekuatan emosi yang mengerikan membumbung tinggi. Kebencian yang telah lama berakar pada Wu Yun menghilang. Kebebasan telah menyertainya. Wujud mengerikan telah menghilang dan Wu Yun sendiri yang cantik sangat berterima kasih pada Wo Yuhao yang telah membebaskannya dari dendam dan rasa sakitnya. Segera setelah melepaskan teknik ketiganya, Yuhao tumbang. Susan si segera mendukungnya. Mereka bertiga sadar bahwa tiga teknik Haodongnya benar-benar menguras kekuatan dan bahkan mempengaruhi emosinya akan kerinduannya pada Dong-er. Mereka juga bertanya-tanya, saat Dong-er telah kembali, mungkinkah teknik ini masih bisa digunakan? Mereka segera membawa Wo Yuhao pergi karena para penjaga sepertinya telah menyadari keributan yang telah terjadi. Kembali ke kamar hotel, Wo Yuhao tengah memulihkan diri. Hari berganti, ia telah sadar kembali. Ia segera menemui Feng Ling yang tampak trauma. Ia sebenarnya adalah tuan muda sebuah sekte yang pernah Yuhao lihat di turnamen Master Roh. Feng Ling tampak begitu ketakutan. Namun setelah Wo Yuhao menenangkan pikirannya dengan kekuatan spiritualnya, Feng Ling mulai mengingat bahwa dia telah ditangkap oleh anggota sekte Roh Suci. Bahkan diubah paksa menjadi seorang perempuan oleh kekuatan Mas Roh Jahat. Ia bahkan disiksa setiap hari dan ia harus menangkap anak kecil untuk para Mas Roh Jahat itu. Trauma telah memenuhi Feng Ling hingga ia melupakan jati dirinya dan sekitarnya. Yuhao segera memberitahu bahwa orang yang menyiksanya telah dimusnahkan. Yuhao berharap Feng Ling tidak perlu khawatir. Setelah mendengar ini, Feng Ling menjadi jauh lebih tenang dan akhirnya memberitahu bahwa para sandera
ditempatkan di penjara bawah tanah yang ada di luar tembok selatan kota. Meskipun sudah bisa mengingat informasi penting ini, trauma melandanya kembali. Ingatan akan kekejaman orang-orang yang sudah menangkap mereka, hingga sudah ada banyak sandera yang memilih untuk mengakhiri hidup, membuat pikirannya berkecamuk. Trauma yang mendalam melandanya lagi. Nan QQ segera panik mendengar cerita Feng Ling. Ia tidak dapat membayangkan penderitaan yang dirasakan ibunya selama ditangkap oleh bajingan mas roh jahat. Mendapat informasi yang cukup, Wu Yuhao dengan kekuatannya menidurkannya untuk mengurangi trauma yang dirasakannya. Segera mereka melakukan diskusi. Mereka harus segera melakukan pengecekan keakuratan informasi dan memulai penyelamatan. Wu Yuhao tahu bahwa Sekte Roh Suci tidak akan tinggal diam setelah mengetahui bahwa Wu Yun dan Feng Ling telah menghilang. Hal ini juga akan turut membahayakan para sandera. Mempercepat penyelamatan adalah pilihan terbaik yang bisa mereka ambil. Wu Yuhao mengajak Su Shenxi sebagai pemilik Xuan Wu yang mahir dalam pengendalian air. Ye Guyi menawarkan diri untuk ikut dan ketiganya bergegas. 我会立刻前往风林所说的区域进行探查。 Di malam yang penuh penjagaan, ketiganya bergerak, berharap bisa segera menemukan lokasi penjara bawah tanah yang Feng Ling maksud. Mereka melewati segala penjagaan dan melakukan berbagai cara untuk mencapai tempat yang diberitahukan oleh Feng Ling. Wu Yuhao dan Su Shenxi dan juga Ye Guyi menyusuri kegelapan dan terus melewati titik buta para penjaga kota dan segera menuju tembok selatan kota. Setelah melewati berbagai penjagaan, ketiganya telah sampai di tembok selatan kota yang dimaksudkan oleh Feng Ling. Yu Hao segera melakukan pemeriksaan dengan deteksi spiritualnya. Shanxi dan Ye Guyi berjaga. Namun, Wu Yuhao masih belum bisa menemukan lokasi penjara sandera. Segera, ia melepaskan mata takdirnya dan menyusuri parit ke bawah hingga 50 meter dan luas 200 meter. Ia hanya bisa merasakan aura kelam di bawah dan kekuatan mentalnya terus menipis. Tian Meng segera menawarkan bantuan, namun Wu Yuhao menolak, memutuskan untuk berusaha dengan kekuatannya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan roh-rohnya. Ia terus berusaha mencari keberadaan penjara air hingga ia mencapai 300 meter dan akhirnya menemukan sesuatu yang seperti jeruji besi yang ia yakini sebagai tempat di mana Sandra berada. Penjaga tiba-tiba muncul, mereka segera bersembunyi. Setelah aman, Wu Yuhao mengemukakan keanehan yang ia rasakan. Yuhao merasa aneh karena Sandra yang berjumlah ratusan orang tidak memiliki fluktuasi kekuatan jiwa. Dia yakin ada masalah di dalam air. Dia akan secara pribadi memeriksa parit dan melihat situasi di bawah. Su Shenxi segera melarang. Para mas roh jahat pasti telah menjaga dengan ketat para sandera dan mereka tidak boleh gegabah. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Wu Yuhao menciptakan tubuh spiritual non-material dengan kekuatannya. Ini menenangkan Su Shenxi, dan di sisi Ye Guyi ia tercengang dengan ini. Ia pernah mendengar Xiao Xiao mengatakan tentang kemampuan Wu Yuhao ini, tapi dia tidak menyangka Yo dapat benar-benar melakukannya dan dia kini melihatnya dengan matanya sendiri. Setelahnya, wujud spiritual Wu Yuhao segera melancarkan aksinya. Ia segera menyela menyusuri parit menuju lokasi yang ia temukan sebelumnya. Dan setelah tiba di tujuannya, dugaannya benar. Itu adalah penjara yang ia cari. Ia melihat sangkar-sangkar besi yang mengurung para sandera. Yu Hao dapat melihat para sandera yang tampak begitu lemah. Ia juga melihat anggota Sekte Roh Suci berpatroli, memeriksa penjara tanpa henti. Tak lama, sekelompok orang tiba. Mereka dipimpin para tetua yang Wu Yuhao pernah temui di turnamen alat jiwa. Di belakang mereka, 3 bersaudara Zong juga ada di sini dan diketahui mereka bertiga adalah yang bertanggung jawab untuk penjara ini. Kedua penatua memastikan bahwa bubuk penghancur kekuatan jiwa cukup untuk mengendalikan Sandra. Tetua ketiga memberikan perintah untuk menjaga kelangsungan hidup Sandra karena mereka berguna.
untuk sekte di masa depan. Diketahui, bubuk penghancur kekuatan jiwa adalah obat yang mampu membuat target tidak bisa menyerap atau mengendalikan kekuatan jiwa. Bahkan Feng Hao Doulo tidak bisa menahan efek obat ini. Wu Yuhao segera menyadari betapa jahatnya apa yang Mas Roh Iblis ini lakukan. Pantas saja para kultivator yang disandra tidak memiliki fluktuasi kekuatan jiwa. Yu Hao juga segera menyadari bahwa di tempat ini dijaga oleh 3 Zong bersaudara dan seorang wanita yang tampaknya tidak asing baginya. Ia segera menyadari bahwa itu adalah kakak perempuannya, Ma Xiaotao. Namun karena keterkejutannya ini, keberadaannya ditemukan oleh para penatua dan membuat Ma Xiaotao langsung melepaskan kekuatan Phoenix Api Kegelapan untuk menyerangnya. Api segera menyerangnya secepat kilat mengejarnya. Wu Yuhao segera melesat melarikan diri secepat mungkin. Para penatua heran bagaimana penyusup bisa masuk. Semua air di sini telah terpengaruh oleh bubuk penghancur kekuatan jiwa. Para penatua langsung segera mengingat info tentang menghilangnya Wu Yun. Mereka menduga orang yang sama pasti yang telah melakukan ini. Namun para penatua tetap bingung bagaimana orang itu bisa menahan efek racun di dalam air. Wujud spiritual Wu Yuhao segera kembali ke tubuhnya dan segera menyuarakan bahwa ia telah menemukan Sandra. Ia juga memberitahukan bahwa ada 2 masalah yang harus mereka hadapi. Pertama, air parit telah tercampur bubuk penghancur kekuatan jiwa yang dapat menekan kekuatan jiwa. Mereka harus menemukan penawar untuk mengatasinya atau Sandra tidak akan dapat diselamatkan. Masalah kedua adalah selain ada Feng Hao Doulo jahat yang menjaga penjara air, ada yang lebih mematikan, yaitu kakak perempuannya Ma Xiaotao. Sansi terkejut dengan apa yang didengarnya. Dalam keterkejutannya, Wu Yuhao segera pergi dan mengatakan pada Susansi bahwa ia telah tiba sekarang. Ia akan menghadapinya. Di sisi lain, Ma Xiaotao berjalan menuju tempat Wu Yuhao berada. Setiap langkah yang ia lewati, api jahat berkobar mengelilinginya. Menyadari kehadirannya, Wu Yuhao dengan tekad akan memanfaatkan situasi saat ini. Demikianlah Solen 2 episode 103. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.